Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita tentang masalah hidup setelah mati. Kemarin kita sudah jelaskan bahwa bagaimana kondisi manusia ketika nanti di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Adapun orang kafir mereka ketika di padang mahsyar, keadaan mereka yang pertama Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nahsyuruhum ala yaumal qiyamati ala wujuhihim. Orang-orang kafir di hari kiamat mereka nanti itu berjalan dengan wajah mereka. Makanya ketika sahabat bertanya ke Nabi, salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nanti orang kafir kok bisa berjalan pakai kepala mereka, pakai wajah mereka? Kata Rasulullah, bagi Allah itu mudah. Sebagaimana hari ini kita berjalan pakai kaki, maka besok di hari kiamat orang kafir berjalannya pakai kepala. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti di padang mahsyar, maka jelas tuh nampak tuh, ini orang-orang kafir ini sih, tidak beriman, yang enggak mengatakan Allah Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agamanya. Maka di hari kiamat kondisi mereka wajah di bawah, kaki di atas. Untuk apa? Menghinakan mereka. Pintar dia di dunia, bisa dia buat ini, bisa dia buat itu, tapi dia bodoh dalam masalah apa? Agama. Tidak bisa kepintaran dia dari membuat dia menyimpulkan bahwa Tuhan hanya Allah, tidak yang lain. Kan banyak orang Bapak Ibu nampaknya pintar, hebat, ini pejabat, tapi menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hinakan mereka dengan apa? Dengan wajah mereka di lantai, di bawah, kaki mereka di atas. Kemudian bagaimana yang kedua kondisi orang kafir? Umya wa bukwan wa muswasumma, yaitu umyan, mata mereka buta, wa bukman, mulut mereka bisu, wa summa, telinga mereka tuli, jadi tidak bisa lagi melihat. Itu yang kedua, orang kafir. Kemudian yang ketiga, wujuhi yawma idin 'alaiha ghabara, wajah mereka orang kafir di hari kiamat di padang mahsyar nanti, yaitu wajah mereka hitam dan berdebu. Itu orang kafir. Yang ketiga, hitam dan berdebu. Yang keempat, khusya'an absaruhum, mata mereka terbelalak, orang kafir di padang mahsyar karena tidak beriman. Makanya kita Bapak Ibu bersyukur kita ya, dapat kita nikmat kekayaan yang paling luar biasa, kekayaan iman, mengalahkan kekayaan harta, mengalahkan kekayaan status di masyarakat, mengalahkan kekayaan waktu, kebebasan, mengalahkan kekayaan fisik, kesehatan. Yang paling tinggi itu kekayaan iman. Jadi jamaah, mata mereka terbelalak, khusya'an absaruhum, mata mereka terbelalak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afidatuhum hawa, jantung mereka kosong, bahkan jantung mereka pindah ke leher, orang kafir. Yang terakhir Allah katakan yauma idzin zulqa, mata mereka membiru. Jadi ketika di padang mahsyar kita nanti dikumpulkan, orang kafir kelompok satu ini 6 keadaan. Pertama, wajah di bawah. Yang kedua, mata buta, mulut bisu, telinga tuli. Yang ketiga, wajah mereka hitam dan berdebu. Yang keempat, mata mereka terbelalak. Yang kelima, jantung kosong pindah ke leher. Yang keenam, wa yauma izruqo, mulut mata mereka membiru. Ini kondisi orang kafir. Lalu bagaimana dengan ahli maksiat? Dia orang beriman tapi ahli maksiat. Disebutkan dalam beberapa hadis. Yang pertama, orang sombong. Orang sombong ini 3, sombong dengan jabatan. Yang kedua, sombong dengan harta. Yang ketiga, sombong dengan ilmu dan amal soleh. Dari ketiga sombong ini, dan banyaklah tentunya pecahan-pecahannya jemaah sekalian. Orang sombong dijelaskan Nabi, amsal dzarri fi suratir rijal. Orang sombong di hari kiamat, mereka seperti semut dalam bentuk manusia, kecil. Di padang mahsyar itu kecil orang sombong berarti. Orang sombong. 2, selain orang sombong siapa lagi?
orang yang tidak adil ketika dia poligami. Nah, ini bapak-bapak dia. Yang istri 2 pindah adil, dia sering ke sini aja, sini nggak mau dia. Ada tuh rajin ke masjid, pengajian rutin, Pak Haji juga dia, Pak Umroh juga dia, tapi tidak adil dia. Nah, ini masalah besok. Sebagaimana kata Nabi, jaa yaumal qiyamah wa syikkuhu ma'il. Di hari kiamat orang yang nggak adil kepada istri-istrinya, maka besok di hari kiamat sebelah bahu mereng ini dia jalan. Ketika nanti bapak melihat ada kawan kok di padang mahsyar jalannya begini, oh rupanya bapak ini poligami, dulu satu kata bininya. Nah, kita yang sir-sir ini banyak juga katanya, nggak pula adil lagi. Akhirnya kayak gitu deh. Makanya kalau agak apa-apa satu aja lah. Kemudian yang ketiga, orang yang suka minta-minta padahal tidak darurat. Yang pengemis-pengemis palsu itu kan banyak sekarang nih. Itu ditangkap aja tuh, bisa enggak Pak? Kita tangkap rame-rame, biar saya mimpin nanti. Nipu orang tuh. Orang jual tisu untung 1.000 ya. Dia, kata dia, sambil merokok, belum makan kata dia. Pulang pakai mobil-mobilio deh. Ada cicingnya, ada mobil HP-nya. Ini nggak bisa dibiarkan orang begini-begini. Mudah-mudahan lah sesuai dengan permintaan dia. Pura-pura kaki putus, mudah-mudahan putus kakinya. Pura-pura buta, mudah-mudahan buta dia. Tapi ada juga yang asli Pak. Yang asli itu memang dia kasihan kita memang kan. Itu sebenarnya nggak usah dia kayak gitu minta-minta. Kita harus bantu tetangga-tetangga, keluarga-keluarga, harus bantu lah. Kalau ada keluarga kita yang memang tidak bisa bekerja lagi, tanggungannya banyak, daripada mengemis orang keluarganya, bantulah. Bagi kita di Minang ini kan keluarga ini kan sangat kuat. Orang luar aja kita bantu, orang dalam masa nggak kita bantu. Kita bantu dia, kita kasih dia usaha, atau kita ya harian kita patungan. Tapi kalaupun dia terpaksa juga minta-minta, tidak apa-apa, tapi sesuai kebutuhan. Misalnya anak dia kuliah, tangan putus, kaki putus. Ada orang saya pernah jumpa, kakinya kedua-duanya kena amputasi Pak, tangan aja lagi cuma. Anaknya ngantarkan dia pakai gerobak, habis itu nanti naik mobil dia pergi ke pasar minta-minta. Sebenarnya kasihan juga, anaknya kan bisa mencari untuk orang tuanya. Orang anaknya udah dewasa saya perhatikan, nah, cuman mental tadi ya lebih enak kan. Tapi anggaplah itu kita tidak persoalkan ya. Nah, pergilah dia. Misalnya dia butuh 1 bulan 3 juta. Berarti 1 hari itu kan 100.000. 100.000 dia boleh minta. Sedapat 100.000 dia pulang. Kalau tidak berdosa dia. Kata Nabi SAW, laisa fi wajhihi mus'atul lahmin. Orang-orang yang dia suka meminta-minta, padahal tidak ada darurat di situ. Minta-minta, apalagi menipu ya. Nah, ini besok di hari kiamat di padang mahsyar, wajahnya ini tidak ada daging, tengkorak aja semua. Ini ancaman nih bagi orang-orang minta, tapi tidak darurat. Makanya ini perlu diingatkan Pak. Bapak coba ingatkan. Saya ingatkan juga tuh kalau ketemu ada orang tua, wajahnya memang mendukung ya Pak. Wajahnya mendukung ya. Tapi dia pakai mobil ya, pulang pergi ya. Kaya daripada kita Pak. 2.000, weh. Itu baru jam 11 sudah 300.000. Sebulan 9 juta. Ya, itu kan kurang ajar ini sebenarnya. Ini harus ditangkap orang begini-begini. Saya dari dulu sering saya sampai di masjid raya, di masjid. Tidak boleh, apalagi ekonomi orang susah hari ini. Jadi Bapak Ibu ingatkan mereka, kalau tidak dosa. Saya ketemu orang kayak gitu, saya ingatkan. Nenek nih merokok, nenek minta pula lagi. Nenek bilang nenek belum makan, nenek sendiri punya mobil, saya bilang. Ini nggak bisa. Kita ingatkan, nahi mungkar. Kalau kita diamkan, kita pun dosa tuh Pak. Karena banyak orang terzalimi, orang-orang yang nggak tahu kan terzalimi. Bapak diam, ibu diam, ingatkan dia ya. Kemudian meskipun sebenarnya itu tugasnya pemerintah itu, nagari atau camat atau apa itu, untuk orang-orang kayak gitu dibina mentalnya, jangan kayak gitu karena menipu orang dia, kan menipu dia tuh. Ini orang yang minta-minta tapi tidak darurat, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengamen itu. Kalau pengamen, wah itu pembahasan lain tuh ya. Pengamen. Kalau pengamen nih kalau lagunya lagu-lagu qasidah itu mungkin masih ada peluang, tapi sebagian ulama. Tapi kalau misalnya bagi yang berpendapat musik haram, tentu tidak dijawab lagi. Tapi bagi yang mungkin masih mengambil pendapat
yang selama itu belum ini segala macam, itu mungkin nanti yang paling ringannya yang qasidah lah ya. Nah, cuman kalau saya malas jawab di sini ya, mana pilihan Ustadz ya. Nah, itu nanti di luar nanti jadi fitnah pula kan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau kayak gitu Pak, bagus kerja saja, cari pekerjaan yang layak ya. Karena nanti itu nggak bisa bertahan juga. Ada pekerjaannya sementara, ada pekerjaan yang kita rutinkan. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sementara itu jangan dipertahankan lama-lama, habiskan umur. Bagus pekerjaan yang jelas-jelas saja, gitu ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suka minta-minta padahal tidak darurat. Ini dosa nih. Kemudian orang kaya tapi pelit. Itu di hari kiamat mereka tuh aktsarunahum al-asfalun yaumal qiyamah. Derajatnya paling rendah. Orang kaya tapi pelit. Kalau orang miskin pelit, agak maklum kita ya Pak. Pitiko payah soalnya. Kalau pitiko mudah, pilih luar biasa, tidak bisa. Jadi kiamat dihinakan Allah. Yang selanjutnya pedagang. Kita nih pedagang semua ya Pak ya. Saya pun pedagang juga meskipun tidak serius-serius sekali. Kata Nabi SAW ini kepada para pedagang kita semua ini ya. Kata Nabi, inna tujjaro yub'asuna yaumal qiyamah fujjaron. Pedagang ya. Tidak usah tunjuk tangan Pak. Semua pedagang ya. Kan di pasar kita ini. Kata Nabi, seburuk-buruk tempat pasar, sebaik-baik tempat masjid. Makanya imbang deh nih. Maksiat tobat. Maksiat tobat. Kenapa pasar ini seburuk-buruk tempat? Bohong banyak di situ. Biar laku bohong, biar ini bohong. Tapi yang jujur kan banyak juga. Tapi umumnya begitu. Lalai. Gara-gara belanja lagi laris, lalai nggak jadi sholat. Itu kan di pasar. Karena pasar itu duit banyak. Orang kalau udah nampak duit Pak, mau sesoleh-soleh apapun, goyang imannya tuh. Duit itu ngeri tuh Pak. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau mau tahu orang ini jujur atau tidak, tes dia duit. Makanya banyak orang soleh, ustadz bahkan dia kalau udah berutang tak dibayar mana, ya kan? Adik kakak bunuh-bunuhan gara-gara pitih, suami istri ribut, ayah dengan anak ribut gara-gara duit. Nah ini bahayanya fitnah itu, fitnah harta itu. Kata Nabi, di hari kiamat pedagang itu dibangkitkan pendosa. Pedagang itu pendosa, bukan karena dia profesi pedagang ya Pak, tapi kebanyakan pedagang itu pendosa. Bapak Ibu pernah nggak pernah menipu sama sekali dalam berjualan? Bapak udah berapa tahun berjualan Pak? 40 tahun. Pernah nggak Bapak nggak menipu? Atau pernah menipu nggak? Sekali aja. Jual apa Bapak yang pernah coba? Jual buah, jual baju. Contoh barang kayak baju lah misalnya. Iko barang kok Pak, saratui bisa 80. Awak modal awak 85. Padahal modal 65. Bohong nih. Dosa dia nih. Atau pembeli, Bu, iko barang kok Bu, saratui bisa kagale. Oh, kagale bisa. Barang 90, 80. Kalau enggak kagale, kan bohong juga tuh. Akhirnya dikurangkan orang harga. Bohong dia. Bilang aja, saya mau pakai, bisa nggak segini, selesai. Ini para pedagang kata Nabi di hari kiamat disebut Nabi pendosa ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kecuali pedagang illa manittaqo yang bertakwa kepada Allah, wa barro beramal kebaikan, baik orangnya, beramal baik, wa tasaddaqo dan dia bersedekah. Itu yang selamat. Jadi bertakwa, banyak-banyak amal kebaikan dan bersedekah, itulah yang tidak pendosa. Tapi umumnya pedagang ketika di hari kiamat dibangkitkan semuanya pendosa. Jadi pertanyaan itu ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pernah enggak ketika berdagang tidak menipu? Kalau tidak pernah, mantap. Tapi kalau pernah, minta ampun sama Allah. Kalau ketemu orangnya ganti duitnya ya, atau sedekah atas nama dia kalau dia sudah meninggal dunia. Karena nanti Bapak takutnya bermasalah di hari kiamat. Kita ini mati semua Pak, 60-70 mati. Kita ini mati semua. Wajah-wajah Bapak Ibu ini pun udah nampak-nampak ini. Makanya bertakwalah kepada Allah. Pedagang bertakwalah kepada Allah. Pebisnis, pedagang bertakwalah kepada Allah. Banyak orang masuk neraka karena perdagangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.